Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Didi Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan. Saudaraku, kali ini sebuah kisah tentang kalkun dan burung elang. Pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor burung, yaitu burung elang dan burung kalkun. Dua burung ini menjadi sahabat yang sangat baik, menjadi teman yang sangat baik dimanapun mereka berada. Mereka selalu bersama-sama. Dan pada saat itu tidak aneh bagi manusia ketika melihat burung elang dan kalkun terbang bersebelahan melintasi udara bersama-sama menghiasi langit-langit pada waktu itu. Pada suatu hari ketika burung kalkun dan burung elang ini terbang, maka kalkun ini berbicara kepada elang, "Hai elang, mari kita turun sebentar dan untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, karena saya sudah sangat lapar." Elang pun membalas, "Wah, ini ide yang bagus, ayo kita turun." Seketika kedua burung ini pun melayang turun ke bawah, dan dia melihat binatang-binatang lain sedang makan, dan burung elang dan kalkun ini memutuskan untuk bergabung dengan binatang-binatang mereka. Mereka pun mendatangi seekor sapi. Ternyata sapi ini tengah sibuk makan. Kebetulan yang dimakan itu jagung muda. Ketika sapi ini ternyata melihat ada burung elang dan burung kalkun sedang mengawasinya. Ketika sapi ini berkata, "Selamat datang, elang dan kalkun. Silakan cicipi ini jagung manis." Kedua burung ini terkejut karena ajakan dari sang sapi ini. Karena elang dan kalkun ini selama ini tidak biasa mendapatkan makanan, dibagi makanan oleh hewan-hewan lain. Sehingga elang pun bertanya pada sapi, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu ini pada kami?" "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Petani memberikan bagi kami makanan apapun yang kami inginkan," jawab sang sapi. Mendengar hal itu, elang dan kalkun ini menjadi menelan ludah karena kan rasa nafsu makannya yang tinggi. Namun si kalkun bertanya, "Petani maksudmu? Emang petani itu siapa?" Sapi pun menjawab, "Ya, petani ini yang menanam sendiri semua makanan yang kami butuhkan. Jadi di sini kami tidak perlu sibuk bekerja untuk mencari makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksudmu, tuan petani ini memberikan padamu semua makanan yang kamu makan?" Sapi pun menjawab, "Ya, benar sekali. Bukan hanya itu. Petani ini juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun ini semakin kebingungan.
Karena mereka belum pernah mendengar apa yang diceritakan oleh sapi tersebut. Selama ini mereka harus selalu mencari makanan dan bekerja untuk mendapatkan makanan serta mencari tempat bernaung sendiri. Tidak ada orang siapapun yang pernah menyediakan tempat untuk bernaung. Sapi, kalkun, dan juga elang pun makan bersama-sama. Dan pada saat sudah kenyang, mereka pun berniat untuk meninggalkan tempat ini. Namun kalkun dan elang ini sempat berdiskusi terlebih dahulu tentang keadaan dan situasi yang mereka hadapi saat ini. Maka kalkun pun berkata kepada elang, mungkin kita harus tinggal di sini, karena di sini kita bisa mendapatkan makanan ya, tanpa harus bekerja. Dan di sana ada tempat yang bisa kita untuk dijadikan sarang. Kita tidak usah membangun sarang sendiri. Di samping itu saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk hidup. Kata sang kalkun kepada elang. Elang pun juga mulai goyah keinginan untuk tinggal di tempat petani ini. Saya tidak tahu tentang ini semua. Kedengarannya terlalu baik untuk kita terima. Semua yang kita dapatkan saat ini kayaknya sulit dipercaya bahwa ada pihak-pihak yang memberi kepada kita tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Di samping itu saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi laut yang luas dan mengarungi langit yang tiada batas. Saya juga ingin tetap bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung bagi saya. Bagi saya hal itu semua adalah sebuah tantangan yang menarik. Tantangan yang memang harus saya hadapi. Demikian kata elang. Kalkun yang memikirkan semuanya ini adalah sebuah kebaikan, akhirnya memutuskan untuk menetap karena di sini ada makanan gratis, tempat tinggal gratis. Sementara elang memutuskan dia pergi terbang bebas, menikmati kemerdekaan dirinya dibanding dia harus pasrah hidup di tempat petani tersebut. Elang sudah terbiasa menikmati tantangan yang membuat hidupnya itu menjadi dinamis. Kedua sahabat itu pun akhirnya berpisah. Elang memutuskan untuk terbang dan memulai petualangan baru tanpa sahabatnya kalkun. Sementara si kalkun menetap di tempat petani dengan harapan dia bisa hidup enak tanpa harus bekerja. Hari-hari berjalan dengan baik. Si kalkun ini makan dengan semau-maunya, apapun yang dia inginkan. Kalkun tidak pernah lagi bekerja, tidak lagi pernah mencari makanan sendiri, sehingga lama-lama kalkun ini menjadi burung yang gemuk dan malas untuk terbang. Ketika pada suatu hari kalkun ini mendengar istri dari petani ini bahwa sebentar lagi ini akan ada perayaan. Bagaimana kalau kita menghidangkan kalkun panggang? Pasti sangat enak, kata istri petani tersebut. Dan petani pun menyetujui. Baiklah, nanti kita masak kalkun yang ada di belakang dan kita buat kalkun panggang. Pasti nanti akan menjadi hidangan yang lezat. Mendengar hal ini, kalkun ini memutuskan untuk terbang. Saat ini saya harus pergi. Kalau tidak, maka saya akan menjadi santapan petani dan istrinya.
dia ingin sekali bergabung dengan sahabatnya Elang. Namun saudaraku, ketika kalkun ini berusaha untuk terbang, dia mendapati bahwa dirinya sudah tidak bisa terbang lagi karena badannya terlalu gemuk dan sudah lama dia tidak terbang. Alih-alih bisa terbang, kalkun ini hanya bisa mengepak-ngepakkan sayap. Hingga akhirnya hari perayaan itu pun tiba dan petani bersama keluarganya duduk menghadapi meja makan bersama-sama dengan hidangan daging kalkun yang besar dan nikmat serta lezat. Saudara, ketika kita di dalam kehidupan ini menganggap bahwa semua hal yang kita dapatkan secara gratis ini adalah sebuah kenikmatan, maka kita harus berpikir, ketika kita merasa lelah di dalam berusaha, ketika kita merasa lelah di dalam bekerja, ketika kita menyerah pada tantangan hidup di dalam mencari zona nyaman, kita menuju ke mencari zona nyaman yang memang diidam-idamkan oleh banyak orang. Mungkin kita sedang menyerahkan kemerdekaan kita kepada orang lain. Ketika kita selalu berharap mendapatkan bantuan dari orang lain, ketika kita senantiasa menantikan dukungan dari orang lain, tentu kita nanti akan menyesal ketika akan mendapatkan bahwa semua itu pasti ada balasannya. Ketika kita sudah terlalu lama terjebak di yang namanya zona nyaman, maka insting bisnis kita akan hilang, naluri kita untuk bertahan akan hilang, intuisi kita untuk menghadapi tantangan pun akan hilang, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang mudah menyerah, menjadi pribadi yang cengeng, bahkan menjadi pribadi yang seperti anak mama. Sedikit-sedikit kita akan mencari perlindungan dari orang lain yang kita anggap lebih kuat, atau kita mencari perlindungan pada orang yang kita anggap bisa melindungi kita. Sementara kita tidak tahu apakah orang tersebut tulus membantu kita, apakah orang tersebut ikhlas menolong kita. Dan apabila itu yang terjadi, maka kita akan menyesal setelah segalanya berlalu dan tidak ada lagi kemerdekaan pada diri kita dan hilangnya kesempatan bagi diri kita untuk memunculkan, untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ada pepatah yang mengatakan, selalu ada ikan asin gratis di dalam perangkap kita. Kita paham arti pepatah ini bahwa sesuatu yang gratis biasanya ini adalah sebuah jebakan untuk memerangkap kita. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.